bukan uang yang dia kembalikan, tapi adalah surat kematian Rismond Sianipar. Surat kematian? Maksudnya biar nggak bayar beasiswa, biar nggak ngebalikin duit, dia pura-pura mati. Rekayasa. Barusan katanya ada bukti baru. Katanya ditemukan buku alumni. Itu rekayasa. Itu buku yang seolah-olah dibuat lama. Gampang buat buku kayak gitu. Oh, gampang bikin buku. Kalau gitu, bukunya Roy Suryo juga gampang bikinnya. Iya kan? Blunder berarti. Halo, selamat datang lagi di Sudut Pandang teman-teman semuanya. Jangan bosan-bosan ya untuk nonton video kita. Gimana harus bosen? Kalian perlu nonton setiap video dari kita. Kenapa? Karena di setiap videonya kita akan update informasi terbaru dari dunia politik. Informasi terbaru apa kali ini? Tonton sampai habis video ini, oke? Kalau kita percaya dengan masalah Gibran, Jokowi akan maksul hidupnya. Pasti. Dia akan kemudian mengalami drop kehidupannya dan akan kemudian akan hancur semuanya. Enggak, begini. Memakzulkan itu kan kalau misalkan jabatannya masih ada tuh, Pak Jokowi masih menjabat. Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Gimana cara mau memakzulkan? Jadi ketua RT saja enggak, Roy Suryo. Apa yang mau dimakzulkan, ya kan? Buku Gibran Endgame karangan Rismond. Dan juga sebentar lagi akan ada buku Gibran Black Paper yang saya tulis. Black Chapter yang saya tulis. Sama bukunya sendiri aja lupa judulnya apa. Jangan-jangan yang nulis orang lain atau ChatGPT. Itu nanti akan menjelaskan soal keburukannya dan hinaannya Gibran terhadap Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo sendiri mungkin kemarin belum terlalu dengar itu, harusnya sangat-sangat marah. Masa presiden dibilangin tinggal satu bijinya? Padahal. Jadi keterlaluan. Dan ini jangan sampai terjadi seperti yang dilakukan sekarang. Hari-hari ini terjadi rekayasa. Barusan katanya ada bukti baru. Katanya ditemukan buku alumni. Itu rekayasa. Itu buku yang seolah-olah dibuat lama. Gampang buat buku kayak gitu. Oh, gampang bikin buku. Kalau gitu, bukunya Roy Suryo juga gampang bikinnya. Iya kan? Blunder berarti. Dia ngomong kalau misalkan bikin buku itu gampang. Dan barusan dia bilang juga kalau isi bukunya itu soal Mas Gibran yang menghina Pak Prabowo. Pertanyaan, kalau gitu kita boleh dong curiga jangan-jangan isi bukumu yang dibikin dengan gampang itu karangan semua. Memfitnah Mas Gibran, ngata-ngatain Pak Prabowo, biji satu. Rismond Sianipar ini tidak lulus dan yang punya kewajiban untuk membayar beasiswa yang dia pakai dari Jepang. Kan itu beasiswa jadi Jepang. Karena orang kalau nggak lulus seperti Belanda itu harus mengembalikan beasiswa. Biasa tanda tangan kontrak tuh ada, Singapura juga begitu. Nah, dia nampaknya tidak lulus dan akhirnya mau kembalikan uang. Nah, parahnya bukan uang yang dia kembalikan, tapi adalah surat kematian Rismond Sianipar. Surat kematian? Maksudnya biar nggak bayar beasiswa, biar nggak ngebalikin duit, dia pura-pura mati. Begitu? Waduh, ini kan jahat nih. Penipuan. Ya, ini penipuan. Jahat nih, penipuan. Ya, jadi aduh, bikin malu kita lagi ini, aduh. Dan ini konfirmasi dari pihak Yamaguchi juga, ada korespondensi dengan teman-teman UGM. Dipastikan Rismond Sianipar tidak pernah Yamaguchi mengeluarkan ijazah. Dan ijazah yang diperlihatkan Rismond adalah ijazah yang tidak seperti bagaimana layaknya ijazah Jepang, spesial ijazah Yamaguchi. Karena dia seperti kertas HVS dan redaksinya juga huruf kanjinya berbeda sekali. Rektor yang tanda tangan itu seharusnya rektor yang sudah tidak lagi menjadi rektor, karena di tahunnya Rismond itu semua ada data-data itu, Bu. Fakta yang paling mengejutkan adalah itu tadi, bahwa Rismond tidak pernah keluar namanya di dikti sebagai pemilik SK lama penyetaraan. Lulusan Yamaguchi tahun 98, Pak Cece Sumantri, Profesor IPB, ada SK penyetaraannya. Gibran Raka Buming Raka, ada SK penyetaraannya. Kan kita bisa lihat di dikti itu, di Kemendistek gitu kan. Tuh, menarik ini. Temuan baru nih.
Gosip terbanyak lagi, terpanas kali ini nih. Rismon Sianibar. Ini orang yang menggugat ijazah Pak Jokowi, mempermasalahkan ijazah Mas Gibran. Pokoknya nyerang-nyerang soal ijazah ini ya. Ternyata ada satu skandal, aibnya terungkap teman-teman. Rismon katanya ini menghindari pengembalian dana beasiswa. Karena kan gak lulus tuh, mesti balikin dana. Ya kan? Kalau mau gak ngebalikin dana ya lulus dulu tuh. Tapi kalau gak lulus, konsekuensinya mesti balikin dana. Nah, biar gak usah ngebalikin dana, dia pura-pura mati. Pura-pura meninggal. Abang kan melaporkan ke Zainuddin. Ya, ini orang provokator. Oke. Kenapa Tompel hanya ke ya, Zainuddin? pengacara Jadi Tompel. gini, kawan kita ini banyak sekali tingkahnya ini, attitude-nya. Itu saya nggak simpatik. Kenapa nih? Walaupun awalnya juga saya ngajak. Ya. Nah, Oke. jadi sejarahnya dulu kenal dia. Kenal dengan Bang Aka. Dia minta kenalkan kepada Habib Bahar bin Smith Oh, ketika ditahan melalui abang. melalui saya. Tahun berapa itu, Bang? Tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa 1000. gitu ya. Jadi dia minta karena kalau dia sendiri dia nggak bakal diterima sama kita singkat aja HBS ya. Ya. Dia nggak bakal diterima. Jadi dia bawalah saya. Nah itu ketika pindah LP-nya, dia minta dia antar lagi. Waktu itu dia posisinya dalam organisasi kalau nggak salah itu HTI. Oh, terbongkar nih. Pengacara Tompel Zainuddin Choco Chips ya, ada Choco Chipsnya di sini. Ternyata dia itu anggota dari kelompok atau ormas terlarang yang dibubarkan di era Pak Jokowi ya kan. Namanya Hizbut Tahrir Indonesia. Pantesan. Ini orang sukanya, hobinya, kegemarannya nyari rusuh, bikin rusuh, nyari masalah kemana-mana. Emang bener udah dibubarin organisasinya. Sekarang dia, waduh, kehilangan tempat bernaung gitu ya. Tapi tetap hobinya itu bikin rusuh kemana-mana gitu. Emang masalah gitu. Komentar kalian deh. Silakan tulis di kolom komentar ya. Rame-rame supaya Listio Sigit diturunkan, dipecat. Fadilah, karyamu apa sih? Kamu tuh sudah tua, nggak malah mencari kedamaian, malah nyari masalah. Urusan sama Pak Jokowi belum selesai, nambah urusan karo Listio Sigit. Ngajak-ngajak orang mencemarkan nama baik untuk memecat Listio Sigit. Kowe ki sopo, Fadilah? Siapa Anda? Kamu itu loh, cangkemmu kemana-mana, memfitnah, menghujat tidak hanya Pak Jokowi dan Gibran, sekarang Listio Sigit. Lah besok siapa Kapolri lagi? Uang kok uripe ora tenang. Kamu tuh udah tua, harusnya kan kamu mencari ketenangan hidup, malah golek masalah. Bener. Lah nanti kalau sama Pak Listio Sigit kamu di penjara, ditangkap, katanya kriminalisasi. Lah nek koyo ngene cangkemmu gak nyadar kalau kamu tuh mencemarkan nama baiknya Pak Listio Sigit. Lah kamu tuh ngajak-ngajak orang untuk memecat Pak Listio Sigit. Siapa lu? Siapa lu? Pak Listio Sigit itu pentolane polisi. Ya siap-siap aja kamu nanti ditangkap. Nanti kalau ditangkap dikatakan kriminalisasi, sedangkan cangkemmu reso dijogo. Ya wes, ada lagi masalahnya nanti. Ya, urusan Pak Jokowi urung kelar, nambah urusan karo Listio Sigit. Uripmu jan rekoso neram. Harusnya tuh kamu mencari ketenangan batin, arep nyungsep neng kuburan ini. Rizal Fadilah tuh dikasih tahu sama emak-emak. Nah, insaf Anda. Umur Anda sudah tua, seharusnya Anda mencari ketenangan ya kan, bertapa di gunung gimana gitu ya kan. Mereka anggap dia gajah. Tahu nggak kalau gajah dimasukin semut satu di kupingnya akan mati dia kalau semut itu membusuk di otaknya. Masa iya nih satu gajah masuk ke dalam kuping gajah mati?
Semut kali, semut bang. Semut masuk kuping Didefinisikan gajah. semut mampu melawan gajah itu karena semutnya banyak. Kalau cuma satu yang enggak, gimana sih? Terus. Ingat, gajah itu nggak selamanya berdiri tegak, nggak selamanya hebat. Sorry ya Nek, aku di sini lebih membahas masalah kata-kata nenek aja. Gajah itu memang nggak selamanya berdiri. Iya, duduk juga. Nggak capek. bisa gajah selamanya berdiri. Gajah itu paling 2 menit, 1 menit aja berdiri udah nggak bisa. Dia hanya bisa merangkak, Nek. Masa gajah berdiri? Itu pun gajah berdiri itu pakai latihan khusus. Maksudnya berdiri 2 kaki gitu ya. Gajah kan kakinya 4 tuh, ya kan? Kalau gajah berdiri sampai selamanya, sampai mati ya gimana? Percuma lah tangan dia yang di depan 2 itu. Masa gini kayak manusia dia? Nggak mungkin lah, Nek. Mana, Nek? Tapi nggak apa-apa, Nek. Mungkin Ada banyak ketawa lagi. Nggak mungkin lah, Nek. Kocak emang pendukung Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini kenapa jadi bahas gajah ya? Oh mungkin ngebahas PSI ya kan. PSI kan lambangnya gajah. Siapapun yang ada hubungannya dengan Pak Jokowi itu pasti dibahas-bahas, dimusuh-musuhin. Mas Gibran, Mas Kaisang yang sedang memimpin PSI sekarang, Mas Bobi yang sedang menjadi gubernur Sumatera Utara ya kalau nggak salah ya. Itu pokok diserang-serang semuanya. Bahkan cucu Pak Jokowi, Jan Etes nanti juga diserang. Hati-hati Anda ya. Semua diserang lah pokoknya. Nggak ngerti kenapa jadi musuh ya mereka ya. Kita bandingkan ya, waktu dia jadi wali kota Solo tuh. Doorstop sering, ya gitu ya. Dia menyampaikan ke publik, gitu ya. Saat ini aja itu staf khususnya Mas Wapres itu cuma 3 bro. Dan tidak ada jubir. Betul. Pak Maruf Amin itu pakai 8 dia. Pakai jubir. Iya, gitu. iya. Pak JK pakai jubir, gitu ya. Kalau undang-undang 11 dia akomodir. Mas Gibran itu 3 orang aja tuh staf khususnya yang tidak jubir. Oh ternyata Pak Ma'ruf Amin itu sampai 8 juru bicara. Kok kita jadi ngerasa aneh ya? Perasaan selama kemarin jadi wakil presiden jarang banget beliau muncul ngomong begitu, jarang banget ya. Tapi ternyata jubirnya 8. Banyak juga ya. Ternyata ya. Kalau Pak Anies, menurut kalian staf sus atau jubirnya harus berapa nih jumlahnya? Coba komentar di kolom komentar di bawah deh. Sesuatu yang saya rasa sangat-sangat dibutuhkan sekarang. Panji si pelawak botak. Ke industri stand up bang. Mungkin ada anak-anak stand up yang jadi takut untuk kritik bang, untuk bersuara lebih luas lagi bang, gitu gimana? Kok ketawa? Rasanya tidak, karena teman-teman stand up kemudian persis seperti saya posisinya, kami ketika naik panggung itu adalah sebuah pertunjukan, suatu yang dikonsep untuk membuat orang tertawa, dan tentu ada saja kemungkinan untuk kesalahpahaman, tapi kami bersiap atau menyiapkan diri untuk dialog. Jadi nggak ada alasan untuk khawatir, karena memang dari awal semuanya, maksud saya niatnya adalah untuk menghibur masyarakat Indonesia. Yang benar, nggak khawatir. Ada 5 laporan polisi atau terakhir saya baca ada 10 bahkan 10 gugatan atau laporan polisi tentang lawakan nyinyir si Panji pelawak botak ini. Bu Kadis, rumah baru kan bocor. Ini instruksinya salah. Gubernur idola kita semua. Gitu, sengnya tuh harus sampai keluar. Ibu Sherly Mungkin ibu Conda. berdoa kali tadi pagi tiba-tiba aku kepikiran mau datang lihat rumah ibu. Sidak ke Bapak, rumah tugas warganya bapak nih. itu. Ini kan tanggung jawab bapak. Dan bapak datang bisa lihat pakai mata kan, kalau itu dinding tidak diplester kan. Logika saja ketika Halmahera punya bisa plester, nggak mungkin Ternate dengan biaya lebih rendah nggak bisa plester kan. Harusnya logikanya bapak bertanya kan ke ibunya kan, kenapa kan? Terus bapak kan pengawas kan. Harusnya bapak tidak terima serah terima ketika. Cantik sih, ya kan? Cantik banget bahkan. Cuman kalau lagi begini siapa yang berani lawan, ya kan? Jika ini tidak diplester, harusnya kan bapak tanya kenapa bahannya kurang. Kenapa tidak bertanya? RAB-nya ada plester terada? Ada plester bagian. Depan saja? Di dalam sini tidak? Harusnya sampai. Karena Halmahera rumah yang saya kunjungi semua plester di dalam. Bagaimana di Ternate tidak bisa plester di dalam? Ini material yang sebagian itu Bu, darinya di pondasi, di timbunan. Saya isi rumah hari-hari, saya di rumah.
Tapi kalau Bapak itu cuma datang foto begitu, Nah, Pak, tahu ketahuan. kondisi. Cuman foto-foto. Tong ini orang susah. Jangan kasih begitu. Jangan dibilang begitu. Dan ketahuan, Karena Bu. saya tahu semua dalam. Secara RAB itu cukup. Mau saya yang belah itu RAB. Oh, dibelah RAB-nya. Saya balik lagi minggu depan sebelum bulan puasa itu harus paralon pasang, seng pasang sampai keluar, tidak boleh bocor lagi. Ya, kasih nomor telepon Tata, kasih nomor telepon kamu ke ibu ini. Kalau 1 minggu dari sekarang belum selesai, langsung WhatsApp lapor ke saya langsung. Wush. Nomor WhatsApp-nya berapa sih, Bu? Tuh cowok-cowok pasti begitu, bapak-bapak. Waduh, Bu Sherly langsung bisa di WhatsApp nih. Tapi nggak gitu ceritanya, teman-teman. Ini tuh sidaknya Bu Sherly ke perumahan warga di Maluku Utara sana. Pembangunannya tuh kok acak-adut begini sih? Cantik sih, cuman kalau lagi marah-marah begini siapa yang berani labrak balik ya kan? Berani Anda? Anda berani, ha? Mana? Oh ini buku yang dikarang sama Rismond Tifa dan juga Roy Suryo. Dijual di pinggir jalan ya. Udah kayak jualan kacang goreng. Dijual di pinggir jalan. Kenapa nggak di toko buku? Toko-toko buku nggak mau nerima ya. Isinya sampah. Kenapa Rismond di RD gitu? Karena Rismond ini banyak sekali kesalahannya. Sebentar, itu kemauan Pak Jokowi? Enggak, saya kan ditanya. Oh, abang yang jawab. Kalau saya lebih setuju Rismond di restoran RJ. Oke. Kenapa? Karena Rismond ini banyak kesalahannya lah. Dikit lagi tersangka dalam kasus menyangkut pemalsuan, penipuan, dan terkait dengan kampusnya dia. Itu sudah ditemukan. Dengan kampusnya dia di Yamaguchi, itu udah banyak sekali bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dari pihak berwajib. Ya udah deh, apes Anda ya kan. Lagian sih kualat Anda tuh ngelawan Pak Jokowi ya kan.